Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syaheti Putri, MPM 5019098 dari Prodi PGSD kelas 5M. Mata kuliah pembelajaran IPS, dosen pengampu saya Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan dari STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis strategi pembelajaran IPS kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 pada semester 1. Nah, sebelum kita memasuki materi tadi, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang didesain oleh guru yang di dalamnya meliputi proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan suatu rencana yang dirancang berisikan rangkaian proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang karakteristik strategi pembelajaran menurut Brass and Weil, yaitu ada 3. Yang pertama, sintaks, yakni strategi atau model pembelajaran harus mempunyai langkah-langkah atau tahapan di dalam pelaksanaan pembelajaran yang diistilahkan dengan fase menggambarkan bagaimana proses pembelajaran dari strategi dan model pembelajaran tersebut. Yang kedua, sistem sosial, yaitu hubungan peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada prinsip reaksi, yaitu seorang guru melihat peserta didik dan merespon apa yang telah dilakukan peserta didik. Melalui strategi pembelajaran, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran di kelas 4 semester 1. Yang pertama, ada strategi pembelajaran membaca keras. Strategi ini dapat digunakan untuk memperkenalkan pembelajaran, memberikan pengenalan terhadap konsep-konsep baru, dan meningkatkan kosakata ilmu pengetahuan. Kecakapan ini mengundang pertanyaan dan menghasilkan pertanyaan untuk diskusi dan investigasi. Yang kedua, ada strategi pembelajaran saling tukar pikiran atau sharing. Yang kedua, ada strategi pembelajaran saling tukar pikiran adalah siswa turut serta dalam semua proses pembelajaran, baik itu membaca, mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, memberi saran, mengerjakan soal, atau berbagi pengetahuan yang disebut juga dengan sharing. Aktivitas berbagi pengetahuan dengan teman dan berkelompok memiliki peranan penting di dalam pembelajaran karena siswa saling memberikan informasi dalam diskusi dalam pemecahan masalah dengan cepat dan tepat yang membuat siswa lebih mudah dalam menyerap pelajaran. Yang tiga, ada strategi pembelajaran diskusi kelompok kecil. Adalah salah satu metode pembelajaran aktif di mana dalam proses pembelajaran peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil guna memecahkan dan mendiskusikan beberapa topik permasalahan. Yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan materi yang telah dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kita akan bahas tentang strategi pembelajaran IPS kelas 5 semester 1. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu strategi yang menerapkan metode penemuan sehingga siswa yang diharapkan akan lebih mampu mengenal dan menggambarkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya secara penuh, menyadari dan dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di sekitarnya. Selama belajar, siswa diharapkan lebih banyak berprakarsa, berpikir secara teratur, kritis, dan tanggap dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Selanjutnya, pada strategi pembelajaran IPS kelas 6 semester 1, yang pertama ada strategi pembelajaran Made Image adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial, terutama kemampuan bekerja sama, kemampuan berinteraksi di samping kemampuan berpikir cepat melalui permainan, mencari pasangan dengan dibantu kartu.
Yang kedua, strategi pembelajaran konstruktivisme, yaitu pada pembelajaran IPS siswa kelas tinggi di sekolah dasar, guru dapat membimbing siswa dengan menggunakan yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri, atau berkelompok dari substansi apa yang sedang dipelajarinya. Tibalah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu analisis. Untuk memilih strategi pembelajaran untuk anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD, diantaranya adalah penyampaian materinya sebaiknya lebih konkret dan lebih baik disertakan dengan alat bantu. Bahkan contoh sebaiknya dapat diambil dari hal sehari-hari, agar anak lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, tidak lupa ajak anak untuk melakukan praktik langsung dari materi yang telah kita sampaikan. Yang terpenting juga agar anak tidak merasa bosan adalah saja materi harus disampaikan dengan menarik, menyenangkan, dan disampaikan dengan bersemangat agar anak-anak juga ikut bersemangat. Serta untuk pemilihan strategi pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan peserta didik sendiri. Oke, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.